Lain, tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang, ini godaan yang paling terberat. Nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang. Sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram waktu lewat. Tetap ditegurnya. Nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya. Sengaja tak ada senyum-senyum. Tetap dia datang. Bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim. Ramah betul lah dia. Silap pula lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saat masih sekolah saya meminjam uang kepada teman saya. Teman saya memberikan uang sambil mengatakan tak perlu dikembalikan. Tapi saya berjanji untuk mengembalikan. Karena niat saya meminjam bukan meminta. Tapi sebelum sempat mengembalikan, teman saya sudah pindah sekeluarga ke luar negeri. Saya tak tahu keberadaan keluarganya lagi. Bagaimana saya harus lakukan Pak Ustadz? Pertama, hitung duit itu berapa, tahun berapa. 100.000 Pak Ustadz, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu kira-kira berapa gram emas? Karena zaman Nabi mata uang itu dinar. Tak sama harga 100.000 tahun 2017 dengan tahun 80. Setelah dapat disimpulkan, oh 5 gram emas. Berarti 5 gram emas sekarang kali 500.000 sama dengan 2,5 juta. Maka uang 2,5 juta tadi diserahkan ke lembaga masalih ammah, maslahat umum. MDA, sekolah agama, pondok pesantren, masjid, panti jompo, panti yatim. Serahkan. Ini uang 2,5 juta. Uang apa nih Pak? Ambil jelas, saya tanya-tanya. Apa hukumnya minjam duit kepada toke untuk berangkat umroh, membayar hutang dengan toke dengan cara menjual kelapa kepada toke dengan harga lebih murah dibanding kita tidak berhutang kepadanya dan membayarnya secara berangsur? Masalah harga, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridha. Aku ambil barangmu, aku kasih duitku. Sah, sah. Harga tergantung kesepakatan. Masalah minjam uang untuk berangkat umrah, haji, kurban, boleh apa tidak? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, boleh berhutang kalau hutangnya jenis kedua. Jenis pertama, jenis kedua. Yurja daf'uhu, hutang yang ada di pembayarnya. Bisa. Gandum saya panen nanti bulan Muharram. Sekarang pinjam 2,5, 2,5 juta untuk kurban. Nanti kalau gandumku panen akan kubayar, boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak 2,5 juta untuk kurban. Pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah SWT. Itu tidak bisa. Jadi kalau model begini bisa. Apa pendapat dan nasihat Ustadz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI obat yang beredar di Indonesia rata-rata bercampur dengan enzim babi, bahkan tak ada label halal dari MUI. Cari obat yang halal, bukan morfin, bukan heroin, bukan babi, bukan khamar. Karena kita tak disuruh berobat dengan yang haram. Herbal-herbal. Tak ada Pak Ustadz, sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati. Pilih babi. 2 mudarat. Bertemu 2 mudarat. Mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar.
colek-colek ke kecap. Sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi ini. Janganlah dapat pisang, makan juga babi. Kenapa kau makan babi? Enak Ustaz. Saya kurang khusyuk dalam sholat berjamaah sebagai makmum. Karena saya tahu imam yang memimpin sholat kami seorang perokok berat. Dan saya yakin hukum merokok menurut ulama besar dunia haram. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Merokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini maka makruh. Ustaz condong kemana? Saya tak merokok, saya condong kepada haram. Nah, jadi kalau bapak ini berkeyakinan rokok itu haram, maka dia tak mau berimam kepada imam, dia anggap imam itu fasik. Apa hukumnya berimam kepada imam yang fasik? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh berimam kepada fasik. Yang tak membolehkan berimam kepada fasik mazhab Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustaz pribadi, andai ada imam itu perokok, apakah Ustaz tetap sholat di belakangnya? Saya sholat aja di belakangnya. Masalah sholat saya sah, saya dapat pahala jamaah. Masalah dosa dia merokok, itu urusan dia. Tak nyaman saya Pak Ustaz. Asal saya angkat takbiratul ihram, nampak saya dia menghembus. Cari masjid lain. Banyak masjid berserak-serak di Batam ni. Bukan tak ada masjid lain. Kan macam zaman dulu, sekampung satu masjid. Masjid sana, masjid sana. Ustaz bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Awak orang zaman dulu jadi cuma sikit-sikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Perempuan itu makhluk yang lemah, walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini? Yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar. Dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali. Dia hanya ingin kau usap kepalanya. Dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah memanggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah, biasa. Tapi kalau dipanggil Ya Humaira, wahai engkau yang cantik putih kemerah-merahan. Pak Ustaz, boleh saya panggil bini saya Ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Apa-apa. Apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya Ya Hajar Aswad. Ngamuklah orang. Istri saya mu'alaf. Dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan, hari kedua dia tak makan, hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh umatku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Pucat juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak.
Mop-mopan aja tuh. Saya sudah 1 tahun menikah, tapi belum diberi amanah keturunan. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa taala? Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak nurhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal. Makan. Buat jus toge. Buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam. Bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya. Dalam kitab Al-Lumah karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo. Ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah. Wali Allah tadi duduk dalam masjid. Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya salat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon sama orang di akhirat kelak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Nampak orang wajahnya cemberut, sombong dia sekarang, mentang-mentang sudah kaya. Dulu senyum sama saya, dekati dia. Kok kenapa? Tabayun, jangan mudah. Ini langsung update status, sombong dia sekarang. Datangi salam. Kok kenapa cemberut dari tadi? Kita kan lama berkawan. Itulah aku sedang ini. Kenapa? Ngomonglah. Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut. Patutlah. Ayo ku bawakan ke dokter sana. Begitu dibawa ke dokter, kentut aja dia tiap hari. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij. Ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Sampai yang ketiga tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Ahli ibadah anaknya. Tak mau menjawab sambutan emaknya karena dia anggap lebih mulia menyembah pada Allah. Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila.
kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Tas ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij, Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. Nih pengembala kambing hamil, kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak, ditusuk Juraij, telunjuknya ke pusat. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa ang? Bapakmu siapa? Who is your father? Bapakmu siapa? Apa jawab anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Apa makna kisah ini? Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak, jangan bilang, hei hantu, hei setan. Jadi hantu, jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei gubernur Kepri, hei anggota legislatif, insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon, jadilah. Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah, tapi si anak masih bandel dan terjerumus ke lembah narkoba, apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Rebung yang putih dibentuk melengkung, melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu jaga. Sudah dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah diberikan Quran pondok tahfiz, cabut. Sudah dididik tak juga Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solihah insyaallah. Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Menimbulkan fitnah. Da'ma safa khuzma safa, da'ma kadar. Tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah. Anak tinggal di masjid, anak muda datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang, ditengok sama orang, menjadi fitnah. Siapa tu? Pacaran, dipotonya pula. Ada orang sedang salat di masjid, ini orang mau fitnah kita. Maka kalau begitu keadaannya, tapi kalau imam ni sudah tua, tak nampaknya lagi mana gadis mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kebetulan mahasiswi, tak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, namanya sadduz zari'ah, menutup pintu celah fitnah. Lebih baik dia tinggalkan. Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tuna susila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, dua kitab. Pertama At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi. Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun payah.
Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Gimana lah Pak Ustaz, aku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha. Kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidatidin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa. Perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu. Semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustadz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu, ya. Bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustadz. Mantap. Udah kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustadz. Nauzubillah. Bisa Ustadz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat?
Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah. Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah. Amin, 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 amin. Semoga Ustadz sehat, semoga Ustadz istiqomah, semoga doa menumpang tuah pada doa, mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan insyaallah. Berapa takbir Idul Fitri Pak Ustadz? Berapa hari? Dari mulai tenggelam matahari sore, petang, malam takbir sampai sore tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai jam 2 malam suara tak serak-serak. Begitu ditengok, rupanya flash disk. Janganlah flash disk, orang lah. Ini banyak nanti flash disk ini masuk surga. CD masuk surga, flash disk masuk surga. Dilatihlah anak-anak muda kita. Latih anak-anak muda. Nih, takbir bukan cuma di masjid. Selama 4 hari itu takbir. Anak-anak, ibu-ibu di rumah sambil masak opor, masak rendang, masak gulai kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Garamnya kurang. Apa yang membuat Ustadz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustadz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustadz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar. Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu. Nah, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal. Jadwal harus gini. Saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri. Saya sudah. Nah, nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya hadis ini memang ada, apa yang tidak dijamin? Sapaannya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustadz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi.
Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah, Imam Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara. Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah, perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak. Godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan, jadi berubah zaman. Jangan kan aku mau ikut Imam Nawawi aja. Tak bisa, lain. Tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang nih, godaan yang paling terberat nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang. Sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram waktu lewat. Tetap ditegurnya. Nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya. Sengaja tak ada senyum-senyum. Tetap dia datang. Bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim. Ramah betul lah dia. Silap pula lama-lama. Apakah hukum dalam Islam bila seorang ayah tiri memisahkan atau memutus tali silaturahim seorang anak kandung dan ibu kandungnya? Berdosakah jika seorang istri apa hukum memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ayah tiri dipisahkannya, nikah dia dengan perempuan, lalu dia tak suka sama anak ini, aku suka sama engkau, anak mau pergi sana, memutus tali silaturahim. Kalian yang ada niat nikah sama janda, terimalah janda sepaket. Jangan mau dia saja, anaknya tak mau. Perempuan ini pun kenapa dia lebih memilih lelaki ini daripada anaknya? Ini bisa jadi mantan suami, tapi tak ada mantan anak. Kok bisa dia lebih milih? Nanti setelah kau jelek, lapuk, lisut, ditinggalkannya, anakmu itu juga yang akan memelihara kau. Hati-hati. Berdosakah jika seorang istri bersumpah di atas Al-Quran untuk mengikuti perintah seorang suami, ayah tiri, berjanji menjauhi anak kandungnya sendiri dengan alasan menjaga kebaikan rumah tangga mereka? Ini mesti didudukkan lagi. Ini udah kacau balau nih. Aku bersumpah demi aku dengan engkau bang, anakku ini akan kutinggalkan. Mana bisa? Walinya mana? Ayahnya, datuknya, abangnya, adiknya, pamannya, dudukkan lagi. Suaminya dudukkan. Ini gara-gara jahil agama. Umat ini sudah dijauhkan dari agama. Banyak betul nih. InsyaAllah malam ini yang terjawab kita jawab, yang tak terjawab kami akan bawa pulang ke Pekanbaru. Semua yang dari mulai Bintan sampai Daik Lingga sampai itu, semua nanti akan kami satukan menjadi satu video, judulnya Oleh-oleh dari Kepri. Ustaz, saya sedang kesulitan harta, hutang saya banyak, anak saya 5 orang, tapi rumah cuma 1 kamar, sehingga tidur berdesakan. Tolong berikan saya jalan keluar. Nabi mengajarkan doa. Ya Allah, ya Rasulullah, aku dililit utang. Kata Nabi, kau baca doa ni. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, pelit, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bangkit semangat, hilang pengecut, bekerja, rezeki terbuka. Kerja, kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Ini yang jadi masalah. Dulu belum tahu riba, saya KPR. Sekarang saya sudah tobat. Apakah saya harus tinggalkan rumah itu atau gimana Pak Ustaz?
Kalau bisa kau jual, modalnya saya kau ambil, dulu iurannya berapa, ambil modalnya saja, lalu buka peluang baru. Begitu cara tobat dari riba. Ada yang mengatakan riba saya itu kan di akadnya, maka tobatlah dengan tidak mengulanginya. Adapun bulanan saya itu adalah hutang, maka hutang harus dilunasi bayarnya Pak Ustadz. Ini nanya apa nawar? Begitu cara tobatnya. Ambil modalnya saja yang pernah terbayar, sisanya itu bukan hak engkau. Mereka keluar dari Islam bagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apakah masalah yang bisa dikatakan hadis tersebut Pak Ustadz? Ramhu, anak panah, keluar dari qaus sebagaimana melesatnya anak panah keluar dari, begitulah mereka keluar dari Islam. Apakah karena mereka tidak hafal Quran? Mereka baca Quran, tapi Quran itu hanya lewat di ujung lidah, tak sampai masuk ke dalam hanajirahum, hanya ke tenggorokan saja. Mereka keluar dari Islam seperti melesatnya busur dari anak panah dari busurnya. Siapa itu? Orang Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Muawiyah. Mereka menikam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini tiga orang ini harus dibunuh. Ali harus mati, Muawiyah harus mati, Amr bin As harus mati. Ditikamnya. Mereka dikatakan Nabi keluar dari Islam. Kenapa? Takfiri, mengkafirkan orang Islam. Ketika kau katakan saudaramu, hei kafir, padahal dia tak kafir, maka engkaulah yang kafir. Itu sindiran Nabi tentang Khawarij. Apa hukum menikahi perempuan yang gila, tak berakal sehat? Al-uyub al-musyawwahah. Ada beberapa aib, cacat, perempuan boleh diceraikan, bukan wajib, tapi terserah dia. Menikah dia, tiba-tiba perempuan itu gila, maka termasuk uyub musyawwahah. Gila, junun, baras, kena penyakit kusta, supak, maaf cakap nauzubillah, tiba-tiba putih, lalu kemudian maaf tersumbat kemaluannya. Kalau laki-laki dia terkena penyakit impotensi, ada diberi kesempatan berobat setahun. Kalau setahun dia sembuh, melanjutkan. Kalau tak sembuh, maka perempuan boleh menggugat, laki-laki boleh menceraikan. Saya tak mau menceraikan dia Pak Ustaz, walaupun dia gila, cinta kami kekal abadi. Ya tak apa-apa. Jika dulu pernah berjanji akan menikah dengan perempuan dan menerima apapun kekurangannya, tiba-tiba dia sakit gila, sudah 10 tahun lebih belum juga sembuh, sudah berobat tapi belum sembuh, apakah harus nikah atau batal janji? Gila termasuk penyakit yang membolehkan untuk membatalkan, namanya al-uyub al-musyawwahah. Maka engkau pun tidak dibebani hukum. Kalau kau mau terima, tapi begini gila, berat itu. Mengurus diri kita lagi, mengurus dia lagi. Maka jangan kau merasa berdosa pada perbuatan yang tak mesti berdosa. Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak mestinya berpahala. Kau tak berdosa karena ini termasuk uyub musyawwahah, cacat yang boleh melepaskannya. Maka dia gila, ya tak apa-apa, tak jadi. Atau sudah menikah, kau ceraikan. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyembuhkan kakak saya yang dikerjain orang kedukun? Mohon doa kakak saya, bawa ke ruqyah syar'iyah. Sebelum dibawa ke ruqyah, ruqyah sendiri. Bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 7. Saya ulang sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai walaikum muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Sebelum tidur malam baca ke tapak tangan, usapkan ke kepala. Itu sunnah dibuat Nabi SAW. Lalu kemudian selepas salat ba'da asar, mau tenggelam matahari, terbit matahari ba'da subuh, dibacakan ke ember besar, tiupkan, dimandikan. Setiap hari mandi. Air yang sudah dibacakan tadi tak boleh pakai untuk cebok. Bacakan ke air. Yang 7 tadi bacakan, dihembuskan ke air. Setelah itu diminum. Mana dalilnya? Buka buku 37 masalah populer. Datang sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ya ada orang kena sihir gila. Lalu kubacakan Al-Fatihah, kukulum air liurku. Setelah banyak kuludahi.
sehat dia ya Rasulullah. Nah, itu dalil tentang ruqyah. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara ampuh melamar anak orang supaya luluh hatinya. Yang pertama, kau mesti paham bahwa manusia ini ada segumpal di dalam. Kalau itu sudah kau pegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, siapa yang punya hati itu? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, kokohkan hatinya ya Allah, hati. Insya Allah kau datang atas nama Allah, langkahkan kaki kanan, tapi jangan datang sendirian. Bawalah alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Bawa dia. Kira-kira keluarga ini dekatnya sama Ustadz siapa di Batam? Oh, dekatnya sama Ustadz Abu Ghazah. Bawa dia. Ustadz, Ustadz apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini jamaah kita. Ilaha illallah. Gantengnya langsung connect. Jadilah. Jangan datang sendiri petantang-petenteng. Orang tak kenal, sangkanya mabuk. Kau mau apa? Kupinang anakmu dengan bismillah. Oh, ngamuklah dia. Berapa banyak niat yang baik karena diawali dengan cara yang baik, yang tak baik salah, gagal. Bawa orang tua, jangan datang sendirian. Saya termasuk yang dulu ditolak orang karena datang sendirian. Nekat saya datang sendirian, ditolaknya, tidak katanya. Sekarang baru dia nyesal. Bercanda, serius. Orang tua kami pernah ada utang kepada salah satu toko, tapi sudah lama sekali. Sekarang sudah tak ada lagi tokonya. Carilah di Google. Bagaimana cara kami membayarnya Pak Ustadz? Sama macam pertanyaan yang tadi. Tak ingat kami Pak Ustadz? Ulang balik rekamannya. Apa kunci untuk terus istiqomah dalam meninggalkan riba? Seakan dalam proses meninggalkan perbuatan riba ini mendapatkan berbagai cobaan dan bukan malah mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kenapa orang berat meninggalkan riba? Karena terkait dengan uang materi. Meninggalkan khamar banyak yang bisa, meninggalkan sabu-sabu banyak bisa. Tapi kalau sudah materi berat. Dan orang yang mau memilih jalan Allah ini godaannya luar biasa. Dulu sebelum saya ikut pengajian ini lancar-lancar aja hidup saya Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian nih, la Allah, sendal lah hilang, helm hilang. Maka kita mesti walladzina jahadu fina, orang yang berjuang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kau terus berusaha. Yang selama ini hidupmu konsumtif, mau mobil baru, mau rumah baru, mau ini baru, maka kau cukup apa adanya, hidup zuhud, insya Allah Allah akan berikan jalan. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa. Oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati takhafuna nusuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusuz, pertama, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari, tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, kau ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Wow. Watribuhun, langkah ketiga. Karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek. Anda menempeleng istri Anda? Tidak Pak, ini fotonya.
Kok bapak tahu? Istri anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungannya ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan. Macam Tom and Jerry. Jadi bagaimana? Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insya Allah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima, karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal. Apa boleh buat? Dengan ini kujatuhkan talak satu. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian. Patuh, taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah, cari istri. Tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik. Nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk, nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol. Insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol, Pak? Ada, banyak di pom bensin. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju Pak Hakim. Gitu prosesnya, jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustadz di YouTube, sangat senang dengar ceramahnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustadz. Sudah 2 istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah bank. Pindah ke bank yang baru, uang burat terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustadz? Riba. Pinjam duit ke duit, pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata
rezeki melimpah dibalas Allah. Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 tahun minta ayun marhaban. Ayyanun. Rol aini rol aini. Sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin tahawunan, tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang. Besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali kata dia. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan. Merokok lah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak lah, injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak Pak. Pas bilang enggak tuh asapnya keluar. Enggak Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, ku bacakan Yasin 3 kali.
Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia, dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat aja. Wah, sejak itulah saya berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kau kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustadz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat yang berbahaya Pak Ustadz. Kalau beli tak apa-apa gitu. Andai jamaah sekarang. Kenapa sholat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar. Zuhur, asar, tak. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Wa ja'alna lailakum subata, kami jadikan malam kamu sebagai istirahat. Sunyi, lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hiruk pikuk. Maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi. Itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Bagaimana cara kita mengambil baik hakikat diri yang sebenar-benarnya agar kita bisa mengenal baik, merasakan akan kehadiran Allah di setiap jaga kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Bukan hadis Nabi. Apa penjelasan itu kata ulama ahli hadis? Ini bukan hadis tapi maknanya baik. Kalau engkau kenal dirimu yang hina, maka sadarlah engkau Allah mulia. Kalau kau kenal dirimu yang lemah, sadarlah engkau Allah maha kuasa. Kalau kau kenal dirimu yang mati, sadarlah engkau dia yang tak pernah mati. Kalau kau kenal dirimu yang diberi hidup, maka sadarlah engkau dia yang maha hidup. Kenali diri baik-baik. Orang yang paling celaka adalah halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka yang tak tahu siapa jati dirinya. Apakah setiap kita membaca syahadat dalam solat wajib diikrarkan dalam hati? Mulut mengucap, hati connect. Nih hati, nih mulut. Tak boleh putus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu billah. Assalamualaikum. Di agak-agak yang mendengar telinga kita saja, hamsah namanya. Kalau sampai telinga kawan terdengar, dua kemungkinan, jahil atau peka. Begitu dia. Mulut menyebut, hati connect. Bolehkah berkurban di tempat lain? Misalnya di kampung karena lebih murah, sedangkan kita berkurban di Batam harga hewan mahal, uang nggak cukup. Tidak boleh membawa hewan kurban lebih dari jarak qashar sholat. Jarak qashar sholat itu berapa? 89 km. Begitu dalam fikih. Kenapa kurban di Arab Saudi bisa dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu Somalia, dibawa ke Afrika? Kenapa? Ternyata kalau sudah tercukupi ring satu, boleh dibawa ke ring dua. Nah, Batam di agak-agak. Menurut kami Batam ini sudah dapat semua Pak Ustadz, 2 kilo, maka boleh dibawa. Makanya ustadz-ustadz yang menjadi pengajar di Malaysia, ada dibawanya ke Riau. Orang Melayu yang ada di Singapura, ada berkurban ke Batam, boleh dibawa. Termasuklah saya. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari akan membawa kurban-kurban yang ada dari Pekanbaru, bahkan dari saudara-saudara kita yang sedang kerja di Hong Kong yang mengirimkan kambingnya, akan kami bawa ke pedalaman suku terasing Talang Mama. Insya Allah 4 hari kami dalam hutan nanti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bawa kambing. Pokoknya keluar dari situ bawa kambing lah. Bolehkah berbicara saat tawaf? Boleh. Tapi yang tak batal, berbicara saat tawaf tak batal. Tapi jangan asik bercakap aja selama tawaf.
Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Dari Hajar Aswad apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke sini. Saya Pak Ustadz baca putaran 1, putaran 2, putaran 3, putar-putar kepala saya. Kenapa kau belum bayar? ONH, saya belum hafal bacaannya. Tidak ada rukun qauli dalam haji. Andai tak hafal tak apa-apa. Andai ada orang haji itu diam saja mulutnya. Waktu tawaf diam aja sah. Haji apa namanya? Haji diam. Bagaimana pembagian waris jika suami meninggal? Harta yang dimiliki suami diperoleh sebelum menikah dengan istri. Sementara saudara-saudara dari suami juga minta bagian warisan. Karena menganggap harta itu warisan dari almarhum bapaknya. Ini kacau balau. Suami punya harta tanah sebelum menikah. Istri menikah dengan suami. Tanah ini kata saudara-saudaranya itu tanah ayah kami yang dikuasai suamimu. Sekarang mereka menuntut. Mana hitam di atas putih? Maka si istri mesti punya bukti. Ini tanah punya suami saya. Sudah dibayarnya ke ayah. Jangan hiraukan. Tapi kalau memang belum, bagikanlah itu jatah mereka. Nah, inilah gara-garanya. Maka jangan mau bersimbah darah, menyimpan bom atom, menyimpan api dalam sekam. Masalah harta-harta ini selesaikan. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran masalah harta. Hati-hati masalah harta. Surat Al-Alaq adalah surat pertama kali turun kepada Nabi SAW. Hadis apa yang pertama kali diucapkan Nabi SAW dan kapan? Apa perkataan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Itu juga disebut hadis. Nabi ketika sudah mendapat wahyu, maka itulah ucapannya hadis. Turun malaikat membawa ayat Quran, dipanggil penulis wahyu, itulah wahyu. Sedangkan hadis, sejak dia menjadi Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah SWT. Wahyu terbagi dua. Wahyu yang teksnya dari Allah, Quran. Wahyu yang dari Nabi Muhammad SAW, ucapannya, maknanya dari Allah. Itulah hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Mana hadis yang pertama Pak Ustaz? Dalam istilah musalsalat, biasanya syekh pertama kali mengajarkan hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis pertama, namanya musalsalat bil awwaliyah. Tapi itu bukan hadis pertama yang keluar dari mulut Nabi SAW. Tapi tradisi, hadis yang pertama kita bahas dalam pengajian ini adalah yang saya terima dari guru saya pertama kali. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad. Ini tentang hadis. Apabila masbuk pada sholat subuh, di rakaat kedua makmum mengikuti kunut imam, apakah saat rakaat kedua nanti dia baca kunut lagi? Ya, ini imam, ini makmum. Rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum. Ketika imam salam, maka makmum rakaat kedua. Saya ulang balik, rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum masbuk. Ketika imam salam, rakaat kedua bagi makmum, maka di rakaat kedua si makmum baca kunut lagi kalau dia bermazhab Syafi'i. Dua, jika non muslim mengucapkan syahadat, apakah otomatis dia masuk Islam walaupun hanya sekedar bercanda? Karena teman saya jangankan syahadat, azan pun dia pandai Pak Ustaz. Kalau sekedar berbunyi, beo pun masuk Islam. Asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah. Oleh sebab itu maka apa itu iman? Tiga.
Apa itu iman? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dinyatakan dengan lidah. Al-iqraru bil lisani, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Makanya masuk Islam diisytiharkan di masjid, diumumkan. Apakah Anda masuk Islam ini ada paksaan? Tidak, Pak. Apakah Anda serius atau main-main? Tidak, Pak. Apakah masuk Islam karena hanya mau nikah sama anak orang Islam? Tidak, Pak. Ente dipersaksikan orang banyak? Iya, Pak. Ini serius, jangan asik main-main saja. Di Batam banyak pedagang barang bekas yang membeli barang dari Singapura dengan cara borongan karungan seperti beli kucing dalam karung. Kadang bagus, kadang jelek. Apakah ini termasuk gharar, Pak Ustadz? Gharar. Kita tak boleh membeli yang tidak ada kepastian. Gharar. Kita insya Allah sampai pukul 9.15. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ada